Assalamualaikum, halo semuanya. Izinkan kelompok saya untuk mempresentasikan salah satu bab di mata kuliah pengantar ekonomi yang berjudul Perekonomian 3 Sektor. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan menyebutkan nama anggota kelompok saya, yaitu Muhammad Ari Stefano, Susanti, Ayu Putri Trisnawati, Bahiyah Nahdah, Ika Rahayu Puspaningrum, Devi Maulida Puspa Aji, dan Amelia Arwidia Putri. Untuk subtopik yang akan kita bahas nanti adalah: pertama, pelaku ekonomi perekonomian 3 sektor. Kedua, peran pemerintah dalam perekonomian. Ketiga, pengertian, komponen, dan fungsi APBN. Keempat, circular flow perekonomian 3 sektor. Kelima, keseimbangan perekonomian 3 sektor. Keenam, perhitungan pendapatan nasional keseimbangan 3 sektor. Dan terakhir, kurva keseimbangan pendapatan nasional 3 sektor. Halo, apa kabar? Di sini kita akan membahas tentang pelaku ekonomi perekonomian 3 sektor. Siapa saja sih pelaku ekonomi dalam perekonomian 3 sektor itu? Ada 3 pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi sebagai konsumen, rumah tangga produksi sebagai produsen, dan rumah tangga pemerintah. Yang pertama, kita akan membahas tentang rumah tangga konsumsi sebagai konsumen. Kegiatannya melakukan konsumsi barang atau jasa, tujuannya untuk mencapai kepuasan maksimal. Sumber pendapatannya berasal dari faktor produksi seperti tanah, modal, wirausaha, dan tenaga kerja. Jenis pendapatannya berasal dari sewa atau rent, yaitu balas jasa yang diterima konsumen karena telah menyewakan tanahnya kepada pihak lain. Lalu dari upah atau wage, yaitu balas jasa yang diterima karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja dalam kegiatan produksi suatu perusahaan. Lalu dari bunga atau interest, yaitu balas jasa yang diterima karena telah meminjamkan sebuah dana untuk modal usaha dalam kegiatan usaha perusahaan. Dan dari laba atau profit, yaitu balas jasa yang diterima karena telah mengorbankan tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba. Peran dan fungsinya antara lain sebagai penyediakan faktor produksi yang digunakan produsen, mendapat imbalan atau jasa atas faktor produksi yang disediakan sebagai konsumen, dan membayar pajak kepada pemerintah. Yang kedua, kita akan membahas tentang rumah tangga produksi sebagai produsen. Kegiatannya melakukan produksi untuk menghasilkan barang atau jasa, tujuannya untuk memperoleh laba maksimal. Peran dan fungsinya antara lain sebagai pengguna faktor produksi yang disediakan konsumen untuk menghasilkan barang atau jasa, memberikan atau membayar balas jasa atas semua faktor produksi yang telah digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, mendistribusikan atau menjual barang atau jasa hasil produksinya ke pasar output, mendapat atau menerima hasil penjualan barang atau jasa, serta sebagai agen pembangunan perusahaan dapat meningkatkan produksi melalui penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang rumah tangga pemerintah. Tujuannya mencari keuntungan untuk meningkatkan penerimaan negara sehingga pemerintah memiliki sumber dana untuk membiayai pengeluarannya dan memenuhi kepentingan umum. Peran dan fungsinya antara lain sebagai pengatur atau pengontrol, yaitu mengatur atau mengontrol kegiatan perekonomian negara melalui peraturan dan perundang-undangan, serta melalui bank sentral untuk mengawasi lalu lintas keuangan, seperti hak mencetak dan mengedarkan uang, mengawasi jumlah uang yang beredar, tinggi rendahnya suku bunga, lalu lintas kredit, dan lain-lain. Lalu sebagai produsen, yaitu menyediakan fasilitas umum dan memonopoli sektor produksi seperti air, bahan bakar, makanan, dan lain-lain. Lalu sebagai konsumen, pemerintah melakukan belanja rutin. Penerimaannya berasal dari pajak. Pengeluarannya yaitu digunakan untuk subsidi, gaji, pembuatan prasarana,
dan pembelian barang atau jasa. Nah, sudah tahu kan siapa saja pelaku ekonomi 3 sektor? Materi selanjutnya adalah peran pemerintah dalam perekonomian. Sebelum kita mengetahui peran pemerintah, alangkah baiknya jika kita mengetahui pengertian dari pemerintah itu sendiri. Pemerintah adalah organisasi yang membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu melalui sebuah keputusan. Adapun dasar-dasar pemerintah harus bertindak sebagai pelaku ekonomi. Yang pertama, pasal 33 ayat 2 UUD 1945 tertulis cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang kedua, pasal 33 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain ada dasar-dasar, ada juga faktor-faktor yang memengaruhi. Yang pertama adalah adanya barang kolektif atau barang publik. Yang kedua, sifat monopoli dari suatu kegiatan, yaitu monopoli yang dilakukan oleh pihak swasta. Yang ketiga, adanya inflasi dan deflasi. Dan keempat, adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Pemerintah juga memiliki fungsi-fungsi, yaitu memelihara pertahanan dan keamanan negara, menyelenggarakan tugas-tugas peradilan, dan menyediakan barang-barang public goods yang tidak bisa disediakan oleh pihak swasta. Peran pemerintah. Yang pertama adalah fungsi alokasi. Pemerintah sebagai pengalokasi sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan lebih efisien. Contohnya dengan adanya barang sosial atau barang publik seperti jembatan, jalan raya, taman, ataupun fasilitas umum yang lainnya. Yang kedua yaitu fungsi distributif. Di sini pemerintah sebagai pendistribusi atau mendistribusikan sumber daya, kesempatan, dan hasil ekonomi secara adil dan wajar. Contohnya dengan penarikan pajak bagi yang mampu, memberikan bantuan pendidikan, memberikan bantuan kesehatan, ataupun mengentaskan kemiskinan yang ada di berbagai daerah. Yang ketiga adalah fungsi disabilitatif. Pemerintah sebagai pemelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium. Keadaan disequilibrium adalah keadaan di mana kuantitas permintaan tidak sama dengan kuantitas penawaran. Fungsi stabilisasi ini ditujukan agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor yang lain. Yang keempat adalah fungsi dinamisatif. Pemerintah berperan sebagai penggerak proses pembangunan ekonomi agar cepat tumbuh, berkembang, dan maju. Contohnya dengan adanya jalur penerbangan dalam suatu negara. Subtopik yang akan kita bahas selanjutnya yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa disingkat dengan APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR bertujuan untuk pembangunan Indonesia. APBN ini mencatat seluruh pendapatan yang diterima oleh negara serta belanja atau pengeluaran pemerintah tiap tahunnya. Komponen APBN yang pertama, anggaran penerimaan merupakan realisasi dari berbagai hak negara yang menjelma menjadi unsur penerimaan negara. Yang kedua, anggaran pengeluaran merupakan pelaksanaan dari kewajiban negara yang menjadi penyebab timbulnya pengeluaran negara. Anggaran penerimaan
ada dua, yaitu yang pertama dalam negeri, merupakan penerimaan dari penjualan minyak bumi dan gas alam. Yang kedua, luar negeri, berupa bantuan program dan bantuan proyek. Kategori penerimaan luar negeri ada dua, yaitu penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak terdiri dari hasil bersih perusahaan negara, pemberian jasa pemerintah kepada masyarakat, dan pinjaman paksaan. Anggaran pengeluaran terbagi menjadi dua, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin ditujukan untuk membiayai berbagai kegiatan sehari-hari pemerintah, sedangkan pengeluaran pembangunan bersifat investasi dan ditujukan untuk melaksanakan berbagai tugas pemerintah. Kelompok anggaran pengeluaran secara terperinci yaitu pembiayaan rupiah, pembiayaan cadangan pangan, bunga atau cicilan hutang, subsidi daerah otonom, belanja barang, bantuan proyek, belanja pegawai, dan pengeluaran rutin lainnya. Fungsi-fungsi APBN. Yang pertama, fungsi otorisasi. Kedua, fungsi perencanaan. Yang ketiga, fungsi alokasi. Fungsi yang keempat yaitu fungsi pengawasan. Yang kelima, fungsi distribusi. Yang keenam, fungsi stabilisasi. Dalam APBN dikenal istilah tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah adalah selisih penerimaan dalam negeri terhadap pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah akan melengkapi penerimaan pembangunan dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pembangunan. Selanjutnya membahas circular flow perekonomian 3 sektor. Apa sih circular flow perekonomian 3 sektor? Yuk simak pembahasannya. Perekonomian 3 sektor merupakan kegiatan perekonomian yang melibatkan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Lalu, bagaimana sih hubungan antara ketiga faktor tersebut? Mari kita lihat dalam circular flow-nya. Dalam circular flow perekonomian 3 sektor, terdapat 3 faktor penting. Yang pertama, rumah tangga konsumen atau RTK. Yang kedua, rumah tangga produsen atau RTP. Dan pemerintah. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan. Lalu bagaimana hubungannya? Mari simak. Hubungan yang pertama yaitu antara RTK dan RTP. RTK menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan RTP sebagai bentuk penjualan. Kemudian, RTP memberikan imbalan berupa uang kepada RTK sebagai bentuk pendapatan. Hubungan yang kedua yaitu antara RTP dan RTK. RTP menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh RTK sebagai bentuk penjualan. Kemudian RTK membeli barang dan jasa tersebut dari RTP dan memberikan sejumlah uang sebagai bentuk pendapatan. Kemudian hubungan yang terakhir yaitu antara RTK, RTP, dan pemerintah. RTK dan RTP membayar sejumlah pajak kepada pemerintah dan sebagai imbalan pemerintah memberikan subsidi kepada RTK dan RTP. Keseimbangan perekonomian 3 sektor. Keseimbangan perekonomian 3 sektor. Dalam pengertiannya, perekonomian 3 sektor adalah perekonomian di mana di dalamnya terdapat campur tangan pemerintah, namun belum ada transaksi luar negeri. Komponen penting dalam ekonomi 3 sektor terdiri dari 1. Rumah tangga, 2. Perusahaan, dan 3. Pemerintah. Rumah tangga merupakan satu kesatuan yang terdiri dari suami, istri, anak yang merupakan anggota dalam sebuah masyarakat di mana di dalamnya terdapat potensi alam, sumber modal, sumber produksi, faktor produksi, serta sumber penghasilan. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang menjalankan sebuah bisnis. Jenis bisnis yang dijalankan dapat bermacam-macam seperti pertambangan, manufaktur, energi, produksi, hingga perusahaan konsumsi dan jasa.
Pemerintah merupakan bagian penting dalam perekonomian tiga sektor sebab pemerintah berperan sebagai penyeimbang antara pihak rumah tangga dan perusahaan. Untuk menyeimbangkan perekonomian tiga sektor harus memenuhi syarat sebagai berikut: Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus I plus G. Jika C dikurangi dari setiap ruas, maka dalam perekonomian tiga sektor antara I dan G yang merupakan bagian dari suntikan dalam suatu aliran pendapatan, sedangkan untuk S dan T merupakan kebocoran sehingga dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan I plus C plus S plus T. Contoh, jika diketahui C sama dengan 60 plus 0,75 Y, S sama dengan 0,25 Y min 100, I sama dengan 120, dan G sama dengan 60, maka keseimbangannya adalah berikut ini penjelasannya. Tadi pembahasan mengenai perhitungan keseimbangan perekonomian tiga sektor. Semoga dapat bermanfaat. Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah perhitungan keseimbangan pendapatan tiga sektor. Jika belanja pemerintah ditandai dengan simbol G dan pajak diberi simbol TX, maka pendapatan nasional dari sisi pendapatan yaitu Y sama dengan C plus S plus TX. Dari sisi pengeluaran AE sama dengan Y sama dengan C plus I plus G. AE pengeluaran agregat. Sehingga pendapatan nasional dikatakan seimbang jika sama dengan C plus S plus TX sama dengan C plus I plus G. Oleh karena itu, C mewakili variabel yang sama. Maka dapat ditulis dengan S plus TX sama dengan I plus G. Dari persamaan di atas terlihat untuk mempertahankan keadaan keseimbangan bukan hanya ditentukan oleh besarnya S dan I, tetapi juga peranan negara dalam mengatur G dan TX. Ada dua kemungkinan. Jika G lebih berat dari TX, arus pengeluaran dalam perekonomian masyarakat akan bertambah. Jika TX lebih besar dari G, arus pengeluaran dalam perekonomian masyarakat akan berkurang. Jika dalam perekonomian telah memasukkan kebijakan pemerintah berupa pajak dan pembayaran transfer, maka fungsi konsumsi bisa diketahui dengan C sama dengan CO plus CD, dan pendapatan dapat diketahui YD sama dengan Y min TX, sehingga fungsi konsumsi menjadi C sama dengan CO plus C dalam kurung Y min TX. C sama dengan CO plus CY min CTX. Fungsi saving dapat dicari dengan cara S sama dengan YD min C. Jadi di sini sama kayak tadi pendapatan saving. C nya bisa diubah dengan YD min CO plus CYD. YD min CO min CYD. Sehingga S sama dengan 1 min C YD min CO, 1 min C min Y min TX min CO, dan S sama dengan 1 min C Y min 1 min C TX min CO. Sehingga persamaan fungsi saving menjadi S sama dengan SY min XTX min CO.
pendapatan nasional keseimbangan, yaitu Y sama dengan C plus I plus G, di mana CO plus CYD dan YD sama dengan Y min TX, maka Y sama dengan CO plus CYD plus I plus G. Y sama dengan CO plus C dalam kurung Y min TX plus I plus G. Y sama dengan CO plus CY min CTX plus I plus G. Y min CY sama dengan CO min CTX plus I plus G. Diperoleh Y sama dengan CO min CTX plus I plus G per 1 min C. Cara kedua bisa menggunakan persamaan S plus TX sama dengan I plus G. YD min C plus TX sama dengan I plus G. YD min CO min CYD plus TX sama dengan I plus G. Y dalam kurung min TX min CO C dalam kurung Y min TX plus TX sama dengan I plus G. Diperoleh persamaan Y CO min CTX plus I plus G per 1 C. Contoh 1. Fungsi konsumsi C sama dengan 0,75 YD plus 20 miliar, investasi sama dengan 40 miliar, pajak TX sama dengan 20 miliar, konsumsi pemerintah sama dengan 60 miliar. Berdasar data di atas, hitunglah besarnya pendapatan nasional equilibrium, konsumsi equilibrium, dan saving equilibrium. Caranya yaitu Y CO min CTX plus I plus G per 1 min C. 20 min 0,75 dalam kurung 20 plus 40 plus 60 per 1 min 0,75 sama dengan hasilnya 420. C sama dengan CYD plus CO sama dengan 0,75 dalam kurung 420 min 20 plus 20 sama dengan 320. S sama dengan YD min C min 420 min 20 min 320 sama dengan 80. Di ZS plus TX sama dengan I plus G, maka hasilnya 80 plus 20 sama dengan 40 plus 60, 100 sama dengan 100. Kurva keseimbangan perekonomian 3 sektor. Grafik yang menjelaskan kurva hubungan antara konsumsi C, investasi I, dan pemerintah G dengan pendapatan nasional dibangun oleh sumbu datar yang mewakili pendapatan nasional Y dan sumbu vertikal yang mewakili konsumsi C, investasi I, dan pemerintah G. Secara keseluruhan, kurva yang menunjukkan hubungan investasi I dan pemerintah G terhadap pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor dapat dilihat pada gambar berikut. Dari gambar tersebut dapat diketahui hal-hal berikut. Keseimbangan pendapatan nasional sebelum adanya pengaruh dari pemerintah G adalah 400 triliun rupiah, ditunjukkan oleh titik E1. Setelah ada peran pemerintahan G, titik keseimbangan berubah naik dari titik E1 menjadi titik E2. Pendapatan nasional keseimbangan naik sebesar delta Y sama dengan 400, yaitu dari YI sama dengan 400 menjadi YG sama dengan 800 triliun rupiah. Nah, sudah pada menyimak video tadi kan? Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf karena masih terdapat beberapa kekurangan dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.